Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Hikmawati. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan membahas tentang nilai konstitusi dalam penyelenggaraan negara Indonesia dan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Konstitusi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konstitusi. Konstitusi ini merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi ini dapat berubah sebagai hukum dasar yang tertulis, yang disebut sebagai undang-undang dasar, dan dapat pula yang tidak tertulis. Jadi, konstitusi ini merupakan dasar dari tatanan hukum dari sebuah negara yang di dalamnya itu terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Selanjutnya, di Indonesia, konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi yang berbentuk tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pertama kali disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Konstitusi ini juga menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Selanjutnya, 3 nilai konstitusi menurut Karl Weinstein. Yang pertama yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Jika berbicara mengenai nilai konstitusi ini, para sarjana hukum kita selalu mengutip pendapat dari Karl Weinstein mengenai 3 nilai normatif, nominal, dan semantik ini. Nah, menurut pendapat Karl Weinstein, dalam setiap konstitusi selalu terdapat 2 aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktik. Artinya, sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai das Solem yang tidak selalu identik dengan das Sein atau keadaan nyatanya. Kemudian, jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya, konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Kalaupun tidak seluruh isi konstitusi itu demikian, tapi setidak-tidaknya itu norma-norma tertentu yang terdapat dalam konstitusi itu apabila memang sungguh-sungguh ditaati dan berjalan sebagai mestinya, dalam kenyataannya norma-norma konstitusi itu dimaksud dapat dikatakan berlaku sebagai konstitusi dalam arti normatif. Akan tetapi, apabila suatu undang-undang dasar, sebagian atau seluruh materi muatannya dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali atau sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai nominal. Manakala dalam kenyataannya keseluruhan bagian atau isi undang-undang dasar itu memang tidak dipakai dalam praktik, keseluruhan undang-undang dasar itu dapat disebut juga sebagai bernilai nominal. Berdasar konstitusi negara dapat disusun penyelenggaraan negara. Konstitusi ini mengatur penyelenggaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi tertulis. Pengaturan isi dari konstitusi suatu negara menjadi penting dan harus memiliki nilai-nilai normatif dan tujuan bernegara yang dituangkan dalam pengaturan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya.
Di dalam praktik ketatanegaraan, sering pula juga terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis ini tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ini tidak dijalankan lagi, sehingga konstitusi ini tidak lebih hanya untuk kepentingan penguasa saja. Maka dari itu, saya dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai konstitusi dalam penyelenggaraan negara Indonesia ini. Yang kedua, nilai konstitusi mana yang ideal jika digunakan dalam penyelenggaraan negara Indonesia ini. Dengan itu, untuk bertujuan mengetahui implementasi nilai konstitusi dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui juga nilai konstitusi mana yang ideal jika digunakan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai implementasi nilai konstitusi dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen memiliki kecenderungan konstitusi yang bernilai semantik. Penyelenggaraan ketatanegaraan baik pada zaman Orde Baru dan Orde Lama pada waktu itu bertekad untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen. Akan tetapi dalam praktiknya, keberlakuan itu semata-mata hanya untuk kepentingan kekuasaan politik penguasa. Paradigma hukum dan nilai-nilai hukum belum diwujudkan secara optimal dalam penyelenggaraan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat memberikan nilai konstitusi yang bersifat normatif, seperti dalam pengaturan nilai dan penormaan pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata dipergunakan dalam ayat dimaksud menunjukkan penerapannya masih belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing yang sebagian besar keuntungannya itu kembali ke negara asalnya. Pengaturan yang demikian pula belum optimal dalam pencapaian tujuan yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian pula pengaturan pencapaian mengenai kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Penerapan ketentuan dipelihara oleh negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar ini juga belum berjalan secara optimal, sehingga belum mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini masih menunjukkan nilai nominal, karena ketentuan tersebut belum dijalankan secara optimal. Hal ini berarti di dalam kenyataannya tidak semua pasal dalam konstitusi berlaku secara menyeluruh, hanya beberapa pengaturan dalam artinya sepenuhnya diperlukan dan efektif dan dijalankan secara murni dan konsekuen. Selanjutnya mengenai nilai konstitusi yang ideal dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai konstitusi ideal itu harus dilaksanakan secara normatif karena akan memengaruhi tercapainya atau tidaknya tujuan sebuah bangsa yang tercantum di dalam konstitusi. Dalam konteks Indonesia, tujuan bangsa Indonesia diantaranya dapat dilihat pada alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memang bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan seperti kondisi sekarang ini, di mana pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan keadilan
hukum yang belum sesuai dengan apa yang diamatkan konstitusi. Maka negara harus benar-benar hadir untuk memenuhi apa yang menjadi hak warga negara, dan warga negara juga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini semata-mata untuk mengimplementasikan nilai konstitusi secara normatif agar tujuan negara tercapai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.